Apa kabar Wapres Karbitan? Pasti sekarang lagi gunda-gulana ya, karena surat pemakzulan Purnawirawan TNI udah masuk ke MPR dan juga DPR RI. Ayo buruan berlindung di bawah ketek Bapak lu Sri Mulyono. Cepet-cepet minta gendong sama Bapak lu ya. Hidup Wapres Karbitan. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat, atau justru manuver politik yang berbahaya? Oke. Bang, Sekjen DPR udah menerima surat Forum Purnawirawan TNI soal pemakzulan Wapres Gibran. Itu katanya kan akan diteruskan ke pimpinan DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Oke. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang? Dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tadi kan pada pokoknya kan tentang pemakzulan. Jangan ditulis sengaja. Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu. Bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja. Nggak sakit hati gitu, Pak? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Sementara yang dipersoalkan kan bukan perilaku yang dilakukan oleh pribadi presiden ataupun pribadi wakil presiden. Ini kan yang melakukan adalah MK. Harusnya lebih tepat Purnawirawan ini minta supaya MK dibubarkan. Apa yang mau ditunjukkan oleh PDIP? Apa yang mau dicapai kalau dia pun mendukung semangat yang disampaikan oleh para jenderal ini, Purnawirawan ini? Ya kan? Apa yang dia mau capai? Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Lah iya, kan ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Jangan sembarang usul untuk pemakzulan Gibran. Jadi para purnawirawan sebaiknya sabar saja. Karena Gibran itu kesaktiannya benar-benar memang level dewa. Pernah dengar bisik-bisik soal putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya dijahit rapi, itu memang untuk Gibran. Nah, saat itu publik heboh.
terus ribut, ngetik-ngetik, protes, apapun lah. Tapi endingnya Gibran sukses keluar dari drama tanpa lecet sedikit pun. Kesaktian berikutnya itu apa? Teruji lewat akun Kaskus Fufu Fafa. Apalagi kalau dia posting soal orientasi seksualnya Prabowo, anaknya Prabowo, Mas Didit, kemudian ngomong Syahrini, ngomong tentang ya pokoknya isi daleman lah. Saat banyak orang yang berteriak dan heboh, Gibran gimana coba responnya? Ya karena saktinya, dia itu cuma senyum-senyum aja, dan isu itu akhirnya apa? Lenyap. Ya seperti rokok murahan, asap rokok murahan yang tanpa cukai itu. Belum lagi saat membuat monolog tentang bonus demografi. Itu kesaktiannya betul-betul teruji. Jumlah dislike itu lebih banyak daripada yang like. Ini luar biasa sekali. Lalu ia mencoba mantra saktinya saat ngomong hilirisasi. Nah, akhirnya jumlah like-nya itu meledak. Betul-betul tinggi. Sampai melebihi jumlah viewernya. Akun Instagramnya itu ternyata memfollow sebuah akun judi online. Kalau saya sih menganggap itu wajar. Soalnya pas rame Fufu Fafa, dia kan dibela oleh Ketua Projo waktu itu bilang itu fake, bukan akunnya Gibran. Itu si Budi Ari itu bilang gitu. Jadi ketika dia follow akun judi online dan itu momentumnya itu bersamaan dengan nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa, bahwa Budi Ari menerima 50% setoran dari bandar judi online, ya silakan. Kelihatan kan relasinya, hubungannya itu kelihatan sekali. Jadi silakan simpulkan sendiri. Apa respon Gibran menanggapi masalah ini apa coba? Ya tetap santai banget. Dan akhirnya gunjingan itu ya cuma jadi gunjingan, bertahan beberapa hari ya kayak story WA, story Instagram yang besoknya udah hilang. Udah nggak ada lagi yang ngomong. Halo Prof Ege, kira-kira Bapak itu ngomong apa ya dari tadi loh ngoceh? Ini kayaknya ini saya enggak ngerti bahasa Jepang. Kayaknya ngomong pemakzulan. Ya. Jadi di mana-mana di dunia orang banyak ngomong soal pemakzulan ini ya. Yang ini bukan.